matahari. Wih, matahari. Bayangannya seperti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahumma arzuqna rizqan halalan wa rizqan ya Allah ya syahri Ramadan. Kami sih umrana wa dunya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin wa subhanaka pengamatan Surabaya dengan ketinggian 8 meter. Maka pada jam 10 lebih sekian menit, mataharinya itu ada di timur. Ya, di sini kalau kita klik ini akan kelihatan di sebelah kiri ketinggiannya, ya, altitude-nya adalah 66 derajat dari horizon. Di bawahnya ada Merkurius, ada Jupiter, ada Venus, ada Uranus. Di atasnya ada bulan. Nah, kita lantas bisa mensimulasikan kalau
waktunya kita gerakkan menuju sore hari, maka di sini jam 10 kita gerakkan jam 11. Ya, kita coba tarik supaya kelihatan. Jam 12, jam 13, jam 14. Maka kita akan melihat matahari akan bergerak ke barat dan tenggelam nanti pada sore hari. Kita jalankan lagi waktunya jam 15, jam 16, mataharinya semakin mendekati ufuk untuk tenggelamnya. Kita perbesar. Kita lanjutkan pergerakannya jam 16, jam 17. Matahari akan semakin mendekati tempat tenggelamnya, dan kemudian di atasnya ada Merkurius, Jupiter, Venus, dan seterusnya. Di manakah bulannya? Bulannya ada di sini. Nah, kalau ini kita klik, maka di sebelah kiri atas ini akan ada Moon pada ketinggian altitude-nya adalah sekitar 4 derajat lebih. Yang menarik adalah bulan ini berada di bawahnya matahari pada hari ini. Ketika ini kita gerakkan turun, maka yang tenggelam duluan adalah bulan. Pada saat bulan tenggelam, matahari masih di atas horizon. Sehingga kalau maghrib nanti, artinya matahari tenggelam, sudah bisa dipastikan bahwa bulan itu sudah tenggelam duluan dan tidak kelihatan di atas ufuk. Maka semuanya akan sepakat pada hari ini, sore nanti, baik yang meru'yat, itu akan mengatakan tidak melihat bulan. Dan yang sudah melakukan hisab, maka dia sudah memprediksi sejak awal memang bulannya itu sudah tenggelam lebih dulu dibandingkan dengan matahari. Oke, maka hari ini dipastikan bulan tidak kelihatan dan akhir Sya'ban digenapkan sampai esok hari. Jadi dipastikan bahwa hari ini bulan tidak akan kelihatan. Lantas kita lihat untuk esok hari, yaitu tanggal 22 Maret 2023. Kita setting jamnya jam 16. Maka kita lihat di sini matahari, kita klik, ketinggian pada jam 16 lebih 37 atau setengah 5 sore, mataharinya pada altitude sekitar 14 derajat dari horizon. Dan yang menarik, di atasnya ada Merkurius, ada bulan, dan ada Jupiter. Berapa ketinggian bulan? Kita bisa melihat dengan mengklik Moon di sini, maka di sebelah kiri akan kelihatan altitude-nya sekitar 22 derajat sekian. Berapa tinggi dari bulan ketika mataharinya tenggelam? Itu bisa kita lihat dengan cara menggerakkan waktunya, kita tambah dari jam 16 ke jam 17. Ya, ini berlebihan, kita mundurkan sedikit sebelum matahari tenggelam, jam 17 lebih 27. Kalau kita klik di sini mataharinya, maka ketinggiannya masih di atas horizon sekitar hampir 2 derajat. Lantas kita bisa gerakkan, ditenggelamkan mataharinya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kemudian kita lihat di altitude-nya ternyata 0, sekian derajat, hampir tenggelam. Kalau kita gerakkan 1 menit ke depan, maka dipastikan matahari sudah tenggelam. Dan ketika kita lihat bulan, kita klik, maka akan kelihatan di sini altitude-nya adalah 8 derajat. Jadi esok hari pada tanggal 22 Maret, pada saat maghrib, jam 17 lebih 36 kira-kira, bulan akan kelihatan di atas horizon setinggi 8 derajat. Nah, karena tinggi sekali ya, 8 derajat itu tinggi sekali, sudah melewati kriteria imkanur ru'yat yang dianut oleh para peru'yat, termasuk pemerintah dan kawan-kawan dari NU. Batasnya, kriteria MABIMS itu adalah 3 derajat di atas horizon, dan elongasinya, jarak antara bulan dengan matahari adalah 6,4 derajat. Ini bisa dipastikan 8 derajat pasti di atas 3 derajat. Maka menurut imkanur ru'yat ini sudah masuk bulan baru. Artinya bulan Sya'ban akan habis di esok hari setelah digenapkan. Karena
ijtima'nya sesungguhnya terjadi dini hari jam 00:23. Digenapkan sampai maghrib dan bulan terbukti di atas horizon setinggi 8 derajat. Itulah sahabat sekalian, dipastikan bulan Ramadan, ya, awal Ramadan 1444 Hijriah ini akan dijalani secara bersamaan. Dikarenakan memang bulannya memenuhi syarat baik secara hisab, wujudul hilal, maupun secara ru'yat, yaitu imkanu ru'yat. Oke sahabat sekalian, sekarang bagaimana dengan Idul Fitrinya? Maka kita bisa melihat di bulan depan, di akhir Ramadan, dengan cara melihatnya di tanggal 20 April. Kita gerakkan dulu atau kita setting dulu. Ini adalah tanggal 20 April. Jamnya kita naikkan jam 16:40. Bagaimana posisi bulan pada waktu matahari tenggelam itu? Maka kita melihat di sini, kalau kita besarkan ya. Oke, ini adalah tanggal 20 April tahun 2023, hari terakhir Ramadan. Kalau kita lihat dalam algoritma Genius, maka ijtima atau konjungsi, yaitu bulan yang segaris dengan bumi dan matahari, itu terjadinya jam 11 siang lebih 12 menit. Pada waktu itu kita akan menyaksikan gerhana matahari. Ini sangat menarik dan sangat fenomenal karena jarang terjadi gerhana yang disebut sebagai gerhana matahari hibrida. Nah, ini posisi dari bulan terhadap matahari. Ada di puncak langit dikarenakan memang jam 11 siang ya. Jam 11:12. Maka kita lihat di situ, di depannya matahari itu berada bulan. Ya, bagian bintik hitam ini saya besarkan lagi. Nah, inilah gambaran posisi bulan terhadap matahari dilihat dari bumi. Pada jam 11:13, kita bisa klik ini kalau kita lihat mataharinya itu pada ketinggian 70 derajat di atas horizon. Bagaimana dengan bulan? Kita lihat di sini pada objek yang kita lihat yaitu moon. Kalau kita lihat di sini maka bulannya berada di depan matahari, artinya menghalangi cahaya matahari ketika dilihat dari bumi. Maka pada jam ini akan terjadi gerhana matahari yang kalau kita lihat dari Surabaya itu akan terhalangi sebagian. Tetapi dari tempat yang lain itu bisa kelihatan matahari mengalami gerhana total atau gerhana cincin atau gerhana kombinasi antara keduanya. Nah sahabat sekalian, gerhana matahari ini sekaligus menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang sudah habis. Dikarenakan inilah yang disebut sebagai ijtima atau konjungsi itu. Kalau kita jalankan, maka posisi bulan itu akan bergeser dari depannya matahari. Nah, akan terlihat dia mulai bergeser jam 12 siang. Nah, ini jam 1 siang, jam 2 siang. Maka kalau kita coba kecilkan, kita lihat terkait dengan horizonnya. Jam 3 sore, jarak antara bulan dan matahari semakin jauh. Kalau kita besarkan, ya, nah di sini kelihatan jaraknya semakin jauh, elongasinya. Jam 4 sore, matahari sudah semakin mendekati ufuk barat, dan jam 17 atau jam 5 sore, lebih seperempat, matahari sudah semakin mendekati horizon. Maka ketika kita gerakkan matahari ini supaya tenggelam, ini kira-kira saat matahari tenggelam, kita lihat di sebelah kiri sini, altitude-nya adalah 0 derajat, sekian. Berapa ketinggian bulan, kita bisa klik. Dan kemudian melihat di sebelah kiri ini, altitude-nya adalah 1 derajat 58 menit. Artinya tidak sampai 2 derajat. Karena tidak sampai 2 derajat, maka ini kontroversial. Bagi kalangan hisab, wujudul hilal, maka ini sudah ada di atas horizon.
Artinya sudah wujud hilal itu dan menunjukkan bahwa besok itu sudah Syawal. Apalagi tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11, di mana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari dan kemudian menggenapkan puasanya sampai sore hari, sampai maghrib. Jadi sifatnya itu sudah penggenapan. Sesungguhnya sudah bagian dari bulan Syawal, tetapi diambil untuk menggenapkan bulan Ramadan. Dikarenakan awal hari baru dimulai dari maghrib. Maka bagi yang menganut wujudul hilal, menggunakan hisab, sudah bisa memastikan pada saat matahari tenggelam, sesungguhnya bulan Ramadan sudah habis dan esok harinya tanggal 21 April sudah masuk Idul Fitri, yaitu 1 Syawal, dan kemudian melaksanakan sholat Id di tanggal 21 April. Tetapi bagi yang melakukan atau menganut imkanur ru'yat, 2 derajat ini hampir bisa dipastikan tidak akan kelihatan. Karena memang kriteria Mabims, imkanur ru'yat, mensyaratkan untuk bisa kelihatan harus minimal 3 derajat. Dan elongasinya harus 6,4 derajat. Padahal di sini selain tingginya cuma nggak sampai 2 derajat, kita akan melihat elongasinya di bagian kiri ini cuma 2 derajat 27 menit. Tidak memenuhi syarat 6,4 derajat elongasinya. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa yang menganut imkanur ru'yat, diantaranya adalah pemerintah dan kawan-kawan di NU, akan menggenapkan puasanya 30 hari dikarenakan ini tidak terlihat dan baru memasuki 1 Syawal, Idul Fitrinya pada tanggal 22